Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mora Islam yang dirahmati Allah, teriring salam dan doa, mudah-mudahan semua sahabat yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah dalam kegiatannya sehari-hari, diberkahi umur yang panjang, rizki yang halal, berkah, dan juga diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat Mora Islam yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengingatkan, khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk sahabat sekalian, tentang sebuah kejadian yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua, yang berhubungan dengan sholat tahajud. Sebelum kita menyimak ceritanya, barangkali kita sedikit perlu bahas juga tentang sholat tahajud, terutama soal keutamaannya. Sholat tahajud selain sebagai ibadah tambahan supaya doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah, juga memiliki keutamaan yang tersembunyi, keutamaan yang sangat besar, khususnya bagi umat Islam yang menunaikannya. Di antaranya adalah dilimpahi rizki yang sangat banyak, kemudian keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh, dan lain sebagainya. Ada banyak keutamaan yang bisa kita rasakan ketika menunaikan sholat tahajud. Tetapi ada salah satu yang menyebabkan sholat tahajud itu tidak diterima oleh Allah, yang menyebabkan pahala sholatnya tidak diterima, sehingga ibadahnya hanya memperoleh letih dan capek saja. Adapun penyebabnya adalah rasa bangga dengan diri sendiri dan juga rasa ria dengan apa yang diberikan oleh Allah tanpa mempedulikan sekitarnya. Merasa bahwa ketika mendapatkan rezeki yang lebih banyak, kemudian merasa bahwa rezeki itu semata-mata karena upayanya, karena kerja kerasnya. Padahal tanpa izin Allah, tanpa rizki yang diberikan oleh Allah lewat perantara makhluknya, bisa jadi kekayaan itu tidak akan pernah datang. Apabila seperti itu yang ada dalam benak kita semua, maka kita termasuk orang-orang yang ahli tahajud tapi merugi di mata Allah. Sahabat Mora Islam yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua saat mengerjakan sholat tahajud. Diceritakan ada seorang yang bernama Abu bin Hashim. Bertahun-tahun tidak pernah absen melakukan sholat tahajud, tidak pernah absen barang satu malam pun. Jadi setiap malam dia terbangun di sepertiga malam, kemudian mengerjakan sholat tahajud. Orang-orang seperti ini sudah barang tentu sholat wajibnya tidak akan tertinggal, karena sunnahnya saja disempurnakan, apalagi yang wajib. Lalu dikisahkan pada suatu malam, ketika hendak mengambil wudhu, ingin mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang sedang duduk di pinggir sumurnya. Kemudian ia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum ia berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah," jawab makhluk tadi. Mendengar jawaban itu, Abu bin Hashim terkejut, tapi juga bangga karena kedatangan tamu malaikat. Lantas Abu bin Hashim kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu cari di sini, wahai malaikat?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim kemudian bertanya lagi, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Lalu malaikat menjawab, "Ini adalah buku kumpulan nama-nama hamba Allah yang mencintainya." Mendengar jawaban itu, Abu bin Hashim berharap dalam hati
namanya tercatat dalam buku yang dibawa malaikat tersebut. Lalu ia pun kembali bertanya kepada makhluk yang mengaku sebagai malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada dalam buku tersebut. Mengingat amal ibadah yang hampir tidak pernah putus, dia selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, amalan wajib dan amalan-amalan sunnah lainnya. "Baiklah, akan aku buka," kata malaikat sambil membuka buku besarnya. Setelah dibuka dan dicari, nama Abu Hashim tidak ditemukan dalam buku tersebut. Ia pun tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Abu bin Hashim kemudian meminta malaikat tersebut untuk mencobanya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan malaikat itu berkata, "Betul, namamu tidak ada dalam buku ini." Ketika mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Ia menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tertidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil wudhu dan kedinginan saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Abu bin Hashim pun terkejut dengan jawaban malaikat tersebut, lalu bertanya, "Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" Lalu malaikat itu menjawab, "Engkau mungkin memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri, sedangkan di kiri kananmu ada orang sakit dan kelaparan, tetapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau menjadi pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba ciptaannya?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa mempedulikan orang-orang yang butuh uluran tangannya. Sejak kejadian itu, Abu bin Hashim dalam sholatnya selalu memohon ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya, tapi selain itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Sahabat Moral Islam yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa simpulkan hikmah dan pelajarannya bahwa Allah menciptakan manusia agar saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi ketika ada orang yang sedang membutuhkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut, dari sifat berbangga hati, dari sifat ria, dan melupakan orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, diberikan rezeki yang melimpah, agar dapat membantu saudara-saudara kita yang memang sedang kesusahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini, sahabat Moral Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga dibagikan agar manfaat dari video ini semakin luas dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.